Hai Sobat Berkawan, kali ini kembali lagi bersama kami di Tech Talk Berka Podcast. Kali ini saya Dani sebagai host dan saya hari ini ditemani oleh Mbak Sonia sebagai narasumber yang dimana kami akan membicarakan sebuah topik yang cukup hangat. Di mana kita ketahui kalau tidak salah Mbak ya, itu di tanggal 16 Desember kemarin sebuah perusahaan Amerika ya itu baru saja launching produk pertama cloud ya kalau nggak salah saya itu di Indonesia dan kabarnya mereka cukup membuka data center yang cukup besar di Indonesia sendiri ya tapi untuk tempatnya masih disclosure ya atau masih cukup dirahasiakan. Nah, kira-kira nih dari Mbak Sonia ini punya gambaran seperti apa tentang perusahaan Amerika ini atau yang kalau nggak salah namanya adalah AWS atau Amazon Web Web service. Service ya, oke, yang dimana mereka ini punya service yang kita kategorikan sebagai cloud system berbisnis di atas awan. Yes, Yes, di betul. mana juga kita punya Tech Talk hari ini yang bertemakan Tech is Easy, berbisnis di atas awan, or Take It Easy. Take it easy. Take it easy ya. Oke. Nah, jadi ini kira-kira gimana nih dari Mbak Sonia mengenai cloud ini seperti apa? Mungkin kalau simpelnya dari orang awam, mungkin yang tidak begitu terjun di dunia IT, mereka akan mengertikan, oh cloud, aku bisa simpan file, aku bisa simpan foto, aku bisa simpan file aku di cloud. Tapi kan untuk sebuah perusahaan Amerika yang besar, mereka punya capability yang luar biasa, punya itu kan itu lebih dari situ, Yes, ya betul. kan? Jadi akan ada yang kalau nggak salah saya ada namanya cloud computing dan cloud solution. Ya, Nah, cloud kira-kira computing. nih ini apa sih gitu loh? Apa maksudnya ini? Nah, mungkin dari Mbak Sonia bisa kasih penjelasan sedikit atau cerita sedikit pengalamannya, pengetahuannya ke kita dan ke teman-teman sekalian. Ya, jadi cloud computing itu simpelnya gini Mas. Hmm, Cloud computing itu secara harfiahnya itu kan artinya komputasi awan. Nah, oke, ini biar lebih dimengerti sama sobat berkawan. Jadi cloud computing itu adalah sebuah bentuk pemanfaatan dari internet. oke. Nah, salah satu bentuk pemanfaatan itu salah satunya adalah pengelolaan dan pengolahan data di mana mungkin di sini Mas Daniel dan sobat berkawan juga pasti pernah dong upload file ke Google Drive. Mhm, Nah, once kita upload file kita di Google Drive, itu selamanya pasti kita akan selalu bisa akses ke situ selama kita punya koneksi ke internet. oke. Nah, kurang lebih cloud computing ya seperti itu, di mana kita menyimpan semua data-data dan file kita itu ke sebuah server. Jadi, ibarat kata kita seperti menyimpan file kita ke awan gitu, di mana kita bisa selalu akses itu kapanpun dan dimanapun. Berarti intinya adalah lebih ke efisiensi di mana kita bisa akses itu kapanpun dan Iya, dimanapun as long as kita punya punya koneksi ke punya internet. internet. Iya, Oke, dan betul. itu tidak terbatas hanya dengan file atau data, tapi bisa juga berupa aplikasi. Aplikasi. Oke, nah kalau solution sendiri itu gimana? Solution sendiri ini di mana kita juga bisa, menjalankan software di cloud Oke. Berarti bisa berupa juga aplikasi ataupun, untuk sebuah mendeploy untuk unsur software. software Iya, itu via cloud ya, iya. oke. Oke, nah tadi itu cukup menarik ya, Mbak, ya, dan, bisa dikatakan, cloud ini, adalah sebuah solusi yang menjadi primadona, infonya nih ya, primadona ataupun akan menjadi sebuah solusi yang akan dipakai baik dari small medium business atau usaha kecil dan menengah, baik itu juga ke perusahaan yang besar. Nah, ini kira-kira gambaran dari Mbak Sonia ini tentang kenapa nih bisa jadi primadona ini? Ya, karena kenapa tadi pertanyaannya kenapa bisa jadi primadona Hmm, di industri 4.0 ini, hmm, karena sekarang kan, apa-apa tuh udah serba digital ya, sekarang juga makin banyak tuh betul. startup-startup yang, baru bermunculan. Nah, mungkin startup-startup ini, termasuk ke dalam small medium business di mana mungkin budgeting mereka belum terlalu besar. Jadi cloud ini benar-benar sangat menguntungkan dari segi cutting cost karena dengan Mhm, menggunakan cloud mereka tidak perlu tuh, nyiapin
komponen hardware-nya, nyiapin hard disk-nya, segala macam. Jadi mereka Dalam arti kata ini iya, infrastrukturnya mereka nggak perlu infrastructure. siapin Iya, ya. Oke. betul. Terus juga lebih skalabilitasnya lebih efisien, bisa lebih cepat mengaksesnya, dan juga yang paling menarik nih, dengan menggunakan cloud computing itu bisa loh mempengaruhi untuk mengurangi emisi karbon. Emisi karbon nih gimana maksudnya nih Mbak? Mungkin. Iya, jadi kan kalau misalkan kita menumpuk inbox di email itu akan Oke. berpengaruh tuh sama emisi karbon. Nah, dengan Oh, menggunakan oke. cloud computing ini itu dapat mengurangi emisi karbon. Oh, I see. Nah, ini cukup menarik ya. Berarti dalam arti kata sebuah perusahaan ataupun sebuah usaha small medium business itu bisa hemat. Yang pertama itu otomatis dari infrastruktur ya. Ya, Infrastrukturnya. memang kita juga tahu ya kalau misalnya kita pengen punya sebuah usaha atau apa ya, kita nggak bisa membuang satu sisi di mana kita butuh hardware, Iya. mulai dari komputer ya, kalkulator apa Iya, segala macam perintilannya itu betul. ini belum lagi termasuk sistem Iya, ya. sistem Contoh operasi. mungkin kayak kalau kita punya coffee shop aja kan sekarang udah pakai digital semua Iya, ya. Kita iya. mesti punya apa namanya POS ya, Iya. kayak point of sale yang dimana dia bisa record ya. Oke, dan itu pun bisa, cloud pun bisa provide Bisa ini ya. provide. Oke, cukup menarik. Nah, kalau dari cloud computing sendiri, ini type of service-nya sendiri ini gimana nih? Ya, jadi cloud computing ini punya 4 type of service, di mana yang pertama itu ada platform as a service. Nah, platform as a service ini tuh biasanya dipakai oleh para developer Oke. yang ingin menguji coba softwarenya untuk bisa tahu nih ini bisa berjalan dengan smooth atau tidak. Nah, untuk menguji itu mereka bisa pakai cloud ini gitu. Kemudian ada infrastructure as a service, di mana layanan cloud ini itu satu paket dengan komputasi server virtual, serta hardware-nya juga. Jadi mereka seakan-akan itu mempunyai itu semua, tapi tanpa benar-benar memiliki wujud fisiknya. Seperti itu. Oke, berarti kayak misalnya sebagai bayangannya tuh paling tidak meskipun mereka tidak punya fisiknya, Iya, paling tidak mungkin kayak demo unit lah iya, ya, kita iya. bilangnya. Demo unitnya ini sendiri kita bisa apa namanya, mereka bisa mungkin dari si cloud developer ataupun si programmer sendiri itu bisa nunjukin nih, oh ini sistemnya begini as a virtualisasi yang di running di cloud. Jadi paling tidak mereka punya gambaran, oh ini sistemnya akan seperti Iya. ini. Oke. Nah, kalau saya boleh tahu lagi nih, nah ini kan cukup bisa dibilang karena efisiensi dan cut cost yang bisa kita bilang cukup besar ya. Anggap saja untuk server, kemudian sistem ya kan, itu kan ini kan ya kita tahu untuk membangun ini dibutuhkan infrastruktur, tenaga manusianya juga ya kan, Yep. otomatis ya kan, karena kan nggak mungkin kan sistem nggak ada orangnya kan ya, Yes, nggak mungkin ya kan. absolutely. Nah jadi otomatis kan nih kita juga perlu tahu nih, misalkan nih saya sebagai pengusaha misalnya, saya pengen running apa namanya, pengen punya deh sistemnya atau saya beli deh di cloud. Nah tapi ini kadang ada pertanyaan, kapan ya kira-kira, atau di titik yang mana ya, atau kenapa saya harus beli cloud? When and why gitu loh. Nah, jadi kan akan ada pertanyaan di samping kita tahu nih benefitnya, oh kita bisa punya cut cost yang cukup lumayan, di mana juga kita nggak perlu tenaga manusia, istilahnya hiring orang lagi ya untuk running sistemnya, untuk maintain device-nya ya kan, otomatis kan ini cukup membantu beberapa aspek di sebuah kita bilang untuk usaha kecil dan menengah atau bisnis Yes. yang kecil. Nah, tapi kan pertanyaannya disesuaikan dengan kebutuhannya, Yes, ya kan. betul Nah, sekali. ini nih kira-kira kapan dan kenapa, ada nggak sih mungkin kayak kriteria kapan dan kenapa saya harus
invest atau beli nih cloud. Nah, itu gimana? Kalau untuk kapannya itu ya harus disesuaikan lagi. Tadi seperti yang Mas Daniel bilang, harus disesuaikan lagi dengan requirement masing-masing company dan juga environment si company ini sendiri. Once si company ini bisnis unitnya mulai banyak, terus mereka juga mulai berkembang, itu semakin cepat untuk bermigrasi ke cloud computing, maka akan semakin baik. Nah, di sini BRK itu bisa bantu customer atau company yang memang ingin mulai bermigrasi menggunakan cloud. Mulai dari assessment awal, terus juga untuk mengetahui apa yang cocok dan apa yang tidak cocok untuk di-deploy di cloud, sampai ke deployment-nya pun itu BRK bisa bantu. Bisa disiapkan semuanya. Kemudian means ini BRK punya cloud sendiri. Iya, ada di BRK. samping kita tahu ada Amazon yang sedang membangun, ternyata BRK punya sendiri cloud itu sendiri. Iya, kita ada BRK. Tidak terbatas untuk cuma storage and system, tapi juga BRK juga punya solutions. Iya. Terus kita juga gimana, memberikan konsultasi untuk itu. Kemudian karena cloud ini kan sesuatu yang baru ya bagi sebagian company, terutama untuk startup yang mungkin baru bermunculan belakangan ini. Nah, untuk itu mungkin mereka butuh konsultasi, butuh partner. Nah, untuk ngobrol-ngobrol mengenai proses migrasi sampai ke rencana pengembangan ke depannya itu seperti apa. Nah, disinilah BRK hadir untuk bisa membantu customer ataupun company dalam cloud journey-nya. Oke, baik. Berarti istilahnya fasilitas yang di-provide oleh BRK Cloud sendiri ini cukup mumpuni lah ya untuk mensupport mulai dari small medium business ataupun perusahaan besar sekalipun. Oke, mungkin ini ada sedikit tambahan dari saya. Kita balik lagi ke awal seperti yang saya bilang tadi atau saya infokan tadi, ketika ini sebuah perusahaan Amerika datang ke Indonesia, infonya mereka membangun data center itu sebesar 3 AZ. Kalau nggak salah saya, 1 AZ itu kita ibaratkan kayak satu perumahan, komplek perumahan di kali 3. Berarti kan gede banget ya. Nah, menurut Mbak nih, ketika sebuah perusahaan besar itu mereka invest ke Indonesia, itu menurut Mbak tuh prospeknya apa sih yang mereka lihat gitu loh? Karena kan nggak main-main ya. Jadi maksudnya ini kayak sekedar opini aja. Apakah ini nanti akan bisa membantu ataupun akan bisa mendevelop mulai dari sisi manusia Indonesia sendiri ataupun perkembangan teknologinya, ini kira-kira gimana, Mbak? Ya, kalau untuk di Indonesia sendiri sih menurut saya cloud computing ini bakal terus berkembang di Indonesia karena kan di Indonesia juga sekarang banyak banget ya startup yang baru muncul. Betul. Juga kan sekarang di Indonesia juga mulai teknologinya juga semakin berkembang. Jadi untuk menginvestasikan data center di Indonesia ini benar-benar sangat prospeknya bagus banget sih Mas, kalau menurut saya seperti itu. Karena juga saya, kalau nggak salah saya, belum banyak ya istilahnya perusahaan luar yang bisa punya data center di Indonesia itu nggak banyak kan ya. Setahu saya ini mungkin cuma ya, dan ini coming soon AWS. Dan kalau tidak salah memang dari pemerintah Indonesia sendiri itu mengharuskan kalau seandainya kita punya cloud data cloud system, mengharuskan data centernya ada di Indonesia, ya benar ya. Oke, nah jadi berarti dalam arti kata dengan adanya pemain atau perusahaan cloud yang baru dengan menyediakan fasilitas yang cukup oke atau fasilitas yang lebih advance, ya hopefully ya kita berharap juga digandeng dengan perusahaan-perusahaan lokal nantinya bisa menjalin kerjasama, dalam arti kata kita bisa meningkatkan lah untuk develop kita punya IT service, pelayanan segala macam. Seperti kita tahu juga terkadang kita cukup kesal ya dengan yang itu nggak bisa kita iniin ya, pelayanan service di Indonesia bisa kita bilang cukup dibilang memuaskan tidak, tapi cukup gitu loh. Nah gitu kan otomatis kan kita apalagi paling simpel sebagai pengguna sarana telekomunikasi internet kan kita paling sering tuh kalau misalnya lagi hujan, internet down.
koneksi lambat, nggak chaos bisa banget, nelfon. iya. Nah kan, jadi kan itu kondisi-kondisi yang seperti itu yang mungkin kita harapkan service ini akan meningkat ya Yes. dengan adanya, dan hopefully di 2022 ini nantinya akan lebih kayak ya kita bisa apa namanya yang tadi Mbak bilang IR 4.0, Yes, Indonesia Industry Revenue 4.0 4.0. yang bisa kita tuh lebih advance ya, tidak hanya di machinery tapi digital, dan kita menuju ke sana. Oke, mungkin itu aja dari saya ini untuk hari ini. Mungkin dari Mbak Sonia ada hal lain yang mungkin ingin ditambahkan sebagai masukan untuk Sobat Berka tentunya dan pendengar-pendengar sekalian. Jadi mungkin ada sedikit input di mana mungkin kita bisa belajar lagi atau kita bisa tahu lagi nih tentang perkembangan teknologi selain tentunya teman-teman kita atau pendengar kita di sini nonton podcast kita dong. Pasti Pastinya dong, ya. harus dong. Nah, jadi mungkin ada advice atau saran yang dimana kita bisa gain knowledge, kita bisa belajar lagi. Nah, gimana kira-kira? Ya, jadi yang saya mau sampaikan adalah Berka ini partner yang sangat tepat untuk small medium business maupun perusahaan-perusahaan besar yang mau mulai bermigrasi ke cloud computing. Jadi kalau misalkan belum, bisa banget nih untuk menjadikan Berka sebagai partner, karena kita juga salah satu partner, kita merupakan salah satu perusahaan IT terbesar di Indonesia juga. Jadi Berka itu merupakan pilihan yang sangat tepat bagi perusahaan-perusahaan yang ingin mulai bermigrasi ke cloud computing. Gitu. Oke. Terima kasih ini masukannya Mbak Sonia untuk hari ini, dan terima kasih juga buat waktunya di sesi yang bisa kita bilang cukup singkat ya. Dan Terima kasih juga, Mas Daniel. mungkin next time kita akan ngobrol lagi di topik yang berbeda, mungkin yang lebih singkat dan sebab teknologi ini sebuah diskusi yang mungkin endingnya ini bakalan banyak ya, karena apalagi sekarang akan ada muncul software inilah, inilah, jadi belum lagi ada sistem inilah gitu kan. Jadi mungkin di tahun depan kita tunggu nih kejutannya apa lagi. Nah nih. itu dia, untuk teman-teman yang tech savvy nih bisa banget mantengin podcastnya Tech Talk. Untuk gain knowledge. Mantap ya. Jadi di Tech Talk Berka Podcast ini kita juga istilahnya akan sharing nantinya tentunya seputar tentang update teknologi ataupun update dari kami sendiri tentang mungkin ada mulai pun dari software, hardware, solution dan lain-lainnya. Dan mungkin itu saja dari saya untuk Tech Talk Berka Podcast hari ini. Oh iya, teman-teman, jangan lupa untuk Tech Talk Berka Podcast, jangan lupa apa? Like, comment, dan subscribe, dan share juga ke semua teman-teman kamu. Yang penting jangan lupa subscribe. Oke. See you again next time. Sampai jumpa lagi dan terus pantengin Berka Podcast. Bye-bye.